Aduh. Oke. Kamu pernah dengar atau tahu istilah bahasa ibu? Bahasa ibu. Belum. Pernah dengar. Ya? Ya, Tentunya pernah. Tahu? pernah sedikit sih. Kalau teriak tuh, ini anak kita omelin mata kita dipototin. Enggak. Bahasa ibu mana yang kamu pakai? Karena memang sudah lama tinggal di Surabaya, jadinya justru nyokap yang berubah logatnya menjadi bahasa Jawa. Kalau dari bahasa Jawa sendiri, itu saya taunya ada bahasa kasarnya, ada bahasa halusnya. Tapi saya cuma bisa bahasa kasarnya aja. Karena emang orang Karawang ngomongin Sunda, jadi ya lebih sering ngomong Sunda gitu. Saya awalnya di Malaysia itu pakai bahasa Melayu. Cuma pas dari usia 9 tahunan itu pindah ke Adonara. Kebetulan orang tua juga Adonara semua pakai bahasa Lama Holot. Jadi sejak di Adonara itu menggunakan bahasa Lama Holot. Sudah berapa kali kamu pulang ke kampung halamanmu? Kadang sebulan sekali. Lebaran 2000. Wait. 4-5 kali kalau dihitung-hitung. Kemarin bulan sebelum bulan Desember. 19 atau 17 ya? Menurut kamu, apa hal yang paling keren atau bagus tentang kampung halamanmu? Orang Manado itu funky ya. Karena Gunung Kidul itu kan salah satu destinasi wisata ya sekarang. Tiap sore itu ada yang kayak jualan ikan yang lewat gitu. Nah, kita ibu-ibu suka pada nungguin ikan lewat gitu dibuat dibeli. Nah, itu ibu-ibu suka ngerumpi biasanya. Itu aku suka banget. Banyak wisata-wisata di sana yang memang bagus-bagus dan masih asri. Tahu lah orang timur itu have fun, senang gitu. Sebaliknya, apa hal jelek atau buruk tentang kampung halamanmu? Apa ya? Ya bagate, minum-minum. Judi. Terus Ya itu kenangan-kenangan dari saudara, biasalah ada keluarga yang permasalahan-permasalahan keluarga yang bikin nggak nyaman gitu. Ya mungkin sampai sekarang Karawang ini belum bisa dibilang kota maju gitu. Kayak kota-kota Jawa Barat yang lainnya. Ya bisa dibilang masih tertinggal lah untuk sekelas kota Karawang yang mana dinobatkan kayak kota industri. Tapi sayangnya kayak belum maju lah. Aku nggak tahu apakah cuma di kampung apakah seluruh daerah kayak gitu. Kadang orang memandang, apalagi orang rantau itu sukses tuh dari harta yang mereka bawa gitu. Ya minum-minum sih kurang bagus sih karena memang ya kayak semacam kultur urban lah di sana gitu. Setiap anak muda tuh wajib bagate gitu. Terus jadi semacam menimbulkan premanisme. Padahal orang Manado itu sebenarnya baik-baik gitu kan. kadang anak-anak muda yang sekarang tuh mungkin karena drop out, sekolahnya berantakan, itu sering masih ada suka minum mabuk, rusuh begitu. Kadang harus disokong dulu gitu lebih banyak untuk mereka bisa lebih giat untuk bertumbuh. Ya mungkin karena orang-orangnya juga kayak lebih susah diatur gitu, orang-orang Karawang itu. Ketika aku pulang, aku bawa mobil, itu mereka ngatain aku sukses. Padahal mereka nggak tahu mana tahu itu mobil yang aku rental ya kan atau gimana gitu. Menurut gua nggak ada ya, karena menurut gua karena harus dipertahankan. Walaupun bahasanya kasar, tapi ya itu orang Betawi. Apabila orang sudah mabuk ya berantakan, dan itu terjadi di kota-kota lain juga. Jadi bukan suatu keburukan menurut saya. Semoga ya bisa dikurangin lah itu namanya bagate gitu. Kalau kata pemerintah, so boleh coba bagate kayak gitu. Gua berharap nggak ada yang dihilangin dari Betawi, dan gua nggak ada yang nggak suka sama budaya Betawi. Saat ini, apa yang paling kamu rindukan tentang kampung halamanmu? Kalau saya pribadi masakan ibu sih. Makanan. Suasana rumah neneknya sih. Sekolah saya, SMA. Yang paling berisiknya, karena aku 6 saudara, berisiknya, sedangkan di kos aku sendiri. Daerah gue terkenalnya itu sawah ya. Jadi gue masih kecil tuh nyerok ikan, terus habis itu nyolong jambu, adu ayam. Masih kecil gue kangen banget. Seru-seru aja gitu orang-orang Karawang tuh. Apalagi kalau udah ngobrol, bercanda pakai bahasa Sunda gitu. Kalau kata orang Sunda mah ngabodor lah.
Rumah nenek itu kan nggak di rumah yang gede gitu kan, terus rumah nenek itu ya kecil, terus mobil nggak bisa masuk, suka ada jajanan-jajanan, ada kayak cuy mie lewat gitu, atau kayak jajan-jajanan manis gitu. Jadi kadang-kadang yang bikin kangen tuh suasananya sih. Berisiknya, berantemnya, dimarahin orang tua. Kangen banget. Banyak kenangan manis saat saya remaja. Ya ada makanan yang nggak bisa ditemui di dunia manapun gitu. Anjing, ya, kelelawar, tikus, ini sedang dimakan gitu. Tapi ya begitu uniknya Manado. Dari kecil juga adaptasinya emang masakannya ibu. Jadi untuk di Jakarta awalnya memang susah beradaptasi untuk soal selera masakan. Nah kalau biasanya kalau pulang kampung selera makannya tuh beda sama yang di Jakarta. Jadi yang bikin kangen, yang benar-benar kangen tuh ya masakan ibu. Hari ini kita memperingati Hari Bahasa Ibu, bahasa pertama yang diajarkan oleh ibumu. Anggap aja sekarang di depanmu ada ibumu. Coba utarakan apa yang mau kamu katakan padanya dengan bahasa ibumu. Ya Kekurangan kosakata. Emak baru-baru ini gue mau rencana balik lo, cuma sampai sekarang juga balik bisa wa no itu urua yang memang gue balik susah, apalagi semenjak corona gue sampai sekarang harus Jakarta terus ki, jadi bau kerua baru no kesempatan baru gue balik aku modomia anak pelawo. Mak, kita minta maaf ya Mak, belum pulang-pulang nih ke Manado. Soalnya masih di Jakarta itu bekerja Mak. Nanti pasti pulang Mak gitu. Cuma belum saatnya Mak. Kita susuka mau makan tinutuan ulang Mak pagi forbas mokol. Terus pas siang-siang orang bikin cakalang fufu gitu. Sepurane Raiso nang Malang, pokoknya kulo Bobby cucu nenek iki kangen karo nenek ngono wae. Ayah, Uma, mohon maaf Putri alun bisa pulang ke kampung lagi karena emang di kampung alun Paguno, karena masih banyak yang harus Putri gak capai di rantau ko. Maafkan Putri selalu mengecewakan, alun memberikan yang terbaik untuk ayah dan Uma. Semoga ayah dan Uma di rumah diagihan kekuatan, kesabaran, diberikan diagiah umur yang panjang. Doakan Putri supaya bisa membahagiakan kalian berdua, membahagiakan adik-adik, dan melanjutkan pendidikan Putri dan adik-adik ke tingkat yang lebih tinggi seperti yang ayah perjuangkan selama itu. mau minta maaf jeung mamah jeung ke bapak, namun ayeuna ade can tiasa nyenengin mama jeung bapak, padahal mama jeung bapak geus berjuang gitu nyakolakeun ade nepi ti SD, SMP, nepi ka kuliah lulus gitu. Cuma adenya teh acan bisa ngebahagiakeun mama jeung bapak. Nepi ka ayeuna kadang masih sering nyusahin mama jeung bapak. Kuduna mah geus bisa gitu ngabalas budi supaya mama jeung bapak bisa bahagia. Biar bisa ngabalas apa yang mama jeung bapak atas perjuangkeun ka ade. Bu, sepurane durung iso ngebahagiakno. Aku dadi anak pengen tetep ngegekno sing paling apik kanggo ibu. Minta maaf banget sama nyak, sama abah. Kalau dulu sering bandel, susah dibilanginnya, suka nyolong duit di kantong.
kalau begadang diomelin. Maafin belum bisa jadi yang dipengenin, belum bisa jadi orang. Kalau di daerah rumah gue bilang tuh belum bisa jadi orang, belum bisa bahagiain keluarga, belum bisa bahagiain nyak, belum bisa beliin emasnya. Maafin ya nyak. Kanggo ibu lan bapak, terima kasih, matur suwun sangat, udah membesarkan saya dari kecil sampai hingga saat ini, sampai memberikan perhatian dan segalanya. Mohon maaf, mohon maaf kalau seandainya ini sifat-sifat kulo sing bikin marah atau buat kesal dongkol lan opo maneh pun, kulo mohon maaf sangat, dan pokoknya matur suwun sangat. Pak, Ibu wis melo aku. Insya Allah tetap tak jaga Ibu. Tak senengnya hatine. Bapak gak usah khawatir. Insya Allah Ibu aman karo aku. Memang mama mungkin masih marah sih, soalnya kan kita belum pulang-pulang gitu. Ya semoga nanti mau pulang no mak, kung orang mau ini sama-sama makang tinutuan ulang sama-sama. Matur suwun nek wis doakno kula wis ndek kuliah, wis neng kerja saiki. Matur suwun sangat. Umak Joyah doakan saja mudah-mudahan lebaran tahun iko corona sampai selesai dan Putri bisa pulang seperti janji yang di tahun patang. Tetap sehat. Mi omelan senari ngamu. Mau wiki demela ake peten susah tuh dawai intinya to wiki malang senare pe tite malang ngamu. Holong do roh aku Tuhamu sudeh.